Para salafus saleh 6 bulan setelah Ramadan doa mereka terus Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna, Allahumma taqabbal minna. Doa mereka Allah terima dari kami bulan Ramadan kami. Itu selesai Ramadan doa mereka minta diterima Ramadan. Dan 6 bulan sebelum Ramadan doa mereka apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita udah telat nih. Kita udah 4 bulan, seharusnya mulai doa itu bulan Rabiul Awal mungkin. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang menyebabkan banyak orang tidak maksimal di bulan Ramadan karena persiapannya nggak matang. Antum lihat atlet ya, kalau lagi ada Olimpiade umpamanya. Berapa lama persiapan dia? Sebulan? Dikatakan insya Allah ini SEA Games atau Olimpiade 1 bulan lagi kita siap-siap. Ya udah telat lah. Kenapa kita tidak pernah bisa seperti yang kita baca? Dari ibadah-ibadah para salafus saleh yang tiap malam bisa hatam Quran. Atau yang 3 malam sekali hatam Quran. Kita kok nggak bisa jemaah? Apa penyebabnya? Karena memang persiapan kita ya terlalu cepat atau terlambat. Maka harapannya semua tahu Ramadan itu sudah 4 bulan lagi. Tapi karena yang kita kenal adalah bulan November, maka yang ada dalam benak kita adalah persiapan buat tahun baru. November, Desember, nah liburan nih, mau kemana nih gitu. Maka ahibati fillah, tolong semuanya mengingat bulan-bulan Hijriah. Dan setiap hari paling tidak antum tahu kita tanggal berapa. Dan alhamdulillah antum punya handphone. Nggak harus beli kalender Hijriah. Antum buka handphone antum. Ada aplikasi di handphone itu menggabungkan 2 kalender. Ini yang punya tanggalan 12 November atau 17 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Terus antum berdoa. Terus mulai mempersiapkan diri. Dengan harapan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan menerima serta menerima amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Taib, mungkin bisa merapat jemaah karena ana lihat pintunya sudah sulit dibuka. Iya, Bapak-bapak. Kenapa kursinya? Nah, iya, yang muda nggak usah bersender ya, yang tua aja yang bersandar jemaah. Yang merasa tua boleh bersandar jemaah. Nah, silakan masih ada yang kosong di situ. Masya Allah. Baik, kayaknya masih ada tempat di sini. Ya, berusaha untuk. Kayaknya rumahnya kurang besar ini Pak Agus. Iya, bapak-bapak yang di pintu itu masih banyak yang masuk jemaah. Nah, jalannya mak-mak tolong dimudahkan. Apa yang kamu cari? Apa sih jemaah yang kita cari ini? Kalau kita melihat jumlah penduduk Indonesia, berapa jumlah penduduk Indonesia? 270 lebih ya. 270 juta lebih. Iya. Anggap separuhnya yang bekerja. 135 orang yang bekerja. Apa sih yang mereka cari sebenarnya? Ada yang sekolah, belajar. Tentunya dia mencari sesuatu. Dan ada orang tua yang berusaha untuk menanamkan di diri anaknya tentang apa yang dia cari. Nah, kalau besar kamu jadi ini ya.
Sebenarnya yang dicari orang itu adalah kesenangan, kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian. Orang itu kepingin hidup bahagia. Namun sayangnya banyak orang yang salah cari tempat kebahagiaan. Kenapa sih kok disediakan tempat-tempat karaoke? Untuk apa sebenarnya? Antum kalau lihat di barat ya, orang-orang yang tidak beriman itu mereka worker sama. Hari Senin sampai hari Jumat itu kerja. Terus hari Sabtu dan Ahad itu hari istirahat mereka. Mereka ke tempat hiburan, mereka menghabiskan uang yang mereka kumpulkan selama 5 hari. Atau kita dapat melihat orang-orang tua yang kerjanya jalan-jalan. Mereka sudah tua-tua ya di tempat-tempat wisata itu. Di Bali, di mana. Anak kadang-kadang lihat, kok tua-tua ya turisnya ngomong. Ya, mereka mencari sesuatu ya. Meninggalkan negerinya, menuju ke Indonesia, atau ketika Anda ke Palestina, Anda melihat banyak orang-orang sepuh itu datang, non-muslim mereka. Mereka mencari sesuatu yang mereka belum mendapatkannya. Kita pun sedang mencari sesuatu yang mungkin sampai saat ini sebagian kita belum mendapatkannya. Ada yang berpikir bahwasanya kebahagiaan itu diraih dengan banyaknya harta. Makanya kita lihat orang terus bekerja, dan kalau ada tawaran pekerjaan yang lebih banyak gajinya, dia akan pindah. Walaupun resikonya kadangkala harus merantau. Kita lihat sebagian orang itu, engkau dimutasi, berangkat ke daerah situ. Tapi naik pangkatnya, kadangkala naik gajinya. Atau sebagian orang yang swasta, yang sebagai pekerja, kerja di Malaysia. Banyak loh penduduk Indonesia yang kerja di Malaysia, yang kerja di Taiwan, yang kerja di Hong Kong, yang kerja di Arab Saudi mungkin kerja di Emirat. Mereka tinggalkan anaknya, mereka tinggalkan, kalau dia seorang wanita, dia tinggalkan suaminya. Dia tinggalkan kampung halamannya. Untuk cari apa ke sana? Fulus. Ada teman-teman yang berangkat ke Amerika, ke Australia. Ana tanya, antum kok jauh-jauh kerja gitu loh? Iyalah Ustaz, demi sesuap nasi. Bohong. Kalau sesuap nasi banyak di Indonesia. Nggak perlu antum ke Amerika. Nggak perlu antum ke Taiwan. 2 tahun baru pulang antum. Bayangin. Antum mencari sesuatu. Kalau sesuap nasi alhamdulillah di Indonesia nih jamaah, nikmat orang itu jamaah. Bisa makan pokoknya. Kalau antum mungkin di PHK, ya bertamulah ke rumah temannya. Dapat sesuap nasi. Kalau sekedar sesuap nasi. Tapi mencari sesuatu yang lebih. Karena dalam bayangan dia, kalau aku memiliki harta yang berlimpah ruah, aku akan bahagia gitu. Sebagian orang itu melihat tetangganya sukses. Bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya usaha. Oh kerja di mana? Oh kerja di Taiwan. Berangkat dia ke Taiwan. Jemaah. Itu kita melihat jemaah. Padahal sebenarnya harta tidak membuat orang bahagia. Ana pernah berjumpa dengan seorang anak. Ya yang harta bapaknya itu sudah T jemaah. Anak itu cerita, Ustaz, anak kalau dengar keluhan-keluhan, anak punya abah sama ibu ya. Kesian. Nih anak sampai kesian sama orang tuanya. Dalam bayangan dia, mobil-mobil mewah yang ada di depan rumahnya membuat kondisi rumah itu penuh dengan kedamaian. Enggak, Ustaz. Kalau mau tidur, biasanya orang kalau tidur kan sudah mikirkan harian sekerja dia kerja seharian atau dia punya rencana besok mau ngapain.
Bismillah, afwan. Ya, khalis. Enggak cuma. Bahkan ada sebuah doa. Doa yang dinisbatkan kepada Nabi Daud alaihissalam atau Nabi kita Muhammad alaihissalam. Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Bayangin ya, orang banyak hartanya tapi tersiksa dengan hartanya. Ada yang berpikir kebahagiaan itu dengan wanita. Dia punya harta, kemudian dengan hartanya dia mungkin bisa menikah dengan wanita yang cantik. Dia bisa dapat 1, 2, 3, 4. Atau mungkin dia berpikir dengan berzina. Antum melihat ya, tempat-tempat prostitusi. Atau aplikasi-aplikasi pelacuran jemaah. Bahkan orang berpikir kalau dia mungkin bisa tidur dengan seorang wanita yang terkenal, yang terpandang, public figure, dia akan berbahagia. Wallah, kalau dia tidur dengan 1.000.000 wanita, nggak akan dia dapatkan kebahagiaan itu. Dia seperti mengisi lubang hitam. Orang kalau ngikutin syahwatnya itu seperti minum air laut. Mau diisi berapapun, nggak akan dia berhenti. Sampai dikatakan apabila ada 1.000.000 wanita, bukan 1.000.000, 1.000 wanita telanjang dihadapkan kepada laki-laki. Kemudian ada satu yang pakai baju, yang dia lihat yang mana? 1.000 wanita telanjang, satu yang pakai baju. Yang dia lihat yang 1.000, yang pakai baju yang dia lihat. Nggak ada kebahagiaan di situ, jemaah. Tapi orang berpikir seperti itu. Dengan hartanya, dia main perempuan sana, perempuan sini. Yang ada penderitaan. Harta, wanita, dan tahta. Itu yang sering kita dengar. Makanya kadang-kadang orang sudah kaya raya, sudah punya semuanya, masih berburu jabatan dan kedudukan. Mungkin di tingkat yang rendah jadi kepala desa lah. Rebutan orang jadi kepala desa itu coba. Sampai dukun-dukunan kadang. Ada satu dukun kepala desa cerita, Ustaz, waktu itu kita jadi tim suksesinya kepala desa. Kemudian kita lihat kok kalah kayaknya. Mengarahkan segala yang dia miliki. Bahkan sampai stres demi jabatan dan kedudukan. Kursinya presiden itu berapa? 1 jemaah. Yang mau berapa orang? Kursinya bupati itu 1. Kursinya gubernur 1. Kapolri itu 1. 1 cuma. Dan orang berebut untuk mendapatkan itu. Dia pikir kalau aku menjadi seorang bupati, menjadi seorang gubernur, aku akan bahagia. Aku harta udah punya, wanita udah, tinggal 1 nih. Makanya kadang-kadang heran orang, ya Allah, sudah triliunan uangnya, dia mencalonkan diri untuk jadi gubernur, jadi presiden. Apa sih yang dicari? Oh, dia mencari sesuatu. Dia pikir ketika suara dia selalu didengarkan, perintahnya dipatuhi dan ditaati, ketika keluar rumahnya disambut oleh masyarakat, dieluk-elukan oleh mereka, dia akan merasakan kebahagiaan. Bang Dedan, Masya Allah, ada berapa banyak bupati di Sukamiskin? Bupati, gubernur, anggota DPR, banyak. Anda pernah masuk ke Sukamiskin? Anda lihat ini pejabat-pejabat semua. Nah, siapa yang tahu berapa jumlah bupati dan gubernur yang ada di Sukamiskin? Nah,
puluhan bahkan lebih dari 100 ya Ma. Mereka berpikir dengan mereka menjadi orang terhormat, terpandang, mereka dapat kebahagiaan. Enggak. Buktinya mereka berakhir di sana. Cari apa lagi sih mereka? Kadang-kala dengan kedudukannya dia mencari harta. Ada yang dengan hartanya mencari kedudukan. Nggak bahagia jemaah. Antum tanyakanlah kepada mereka. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang mendapatkan kebahagiaan di Sukamiskin. Di penjara dia bahagia. Di Sukamiskin itu jemaah 10 hari terakhir Ramadan. Kalau mungkin antum tertarik mau ke sana. Itu 10 hari terakhir. Satu malam itu 3 juz sampai 4 juz. Sedangkan kita yang nggak di penjara, 1 juz saja sudah, aduh panjang banget gitu loh. Ini 3 juz ya Ma. Satu malam. Masya Allah. Di sana mereka mendapatkan kebahagiaan. Ketika di luar sebagian enggak. Tapi popularitas ini penyakit sekarang popularitas. Karena anak-anak kita ya masyarakat awam itu sekarang mencari popularitas dari mana? Dari medsos. Dia mau eksis dia di sana. Tiap hari dia bikin video yang di TikTok, yang di IG, yang di Twitter, di mana-mana. Dia upload tiap hari. Dia berpikir ketika banyak yang like dia, banyak yang nge-share video dia, maka dia pikir dia akan bahagia. Pemeran Spider-Man. Siapa yang tahu coba? Siapa namanya? Tom Holland. Nah, siapa yang tahu? Nah, siapa jemaah? Allah, Anda lupa. Tom Holland. Iya. Ana baca ya mungkin sudah 2 bulan yang lalu ya. Dia mohon undur diri dari Instagram. Padahal pengikutnya sudah 64 juta lebih mungkin. Dia mohon undur diri. Kenapa alasannya? Ana sedang sakit jiwa. Dia ngatakan. Dia ngatakan banyak orang yang gak terus terang ya. Tapi Ana katakan kepada follower Ana sedang sakit. Mental Ana sedang sakit. Ana sedang berobat. Kenapa? Orang itu kalau tiap hari selfie jemaah. Tiap hari selfie. Kemudian dia baca komen. Besok selfie lagi, baca komen lagi, selfie lagi, baca komen lagi. Dan di komen itu nggak semuanya bagus. Ada satu yang komen negatif, nggak bisa tidur. Karena dia mencari itu. Dia lihat yang nge-share berapa. Aduh kok nggak banyak hari ini, nggak seperti kemarin. Ada yang malah dibully jemaah. Di tempat dia ingin eksis, dia dibully. Apa yang terjadi? Bunuh diri. Kadang-kadang berpikir, cari apa sih orang-orang ini? Cari follower, cari pengikut. Dia cari kebahagiaan sebenarnya. Yang dia cari itu kebahagiaan. Dia kepingin seneng hidupnya. Kepingin gembira, kepingin tidak ada luka dan duka dalam kehidupan ini. Dan sekarang mungkin yang terkenal Korea ya. Artis-artis Korea. Masya Allah, jazakallah khair. Yang membuat anak-anak muda itu kepingin menjadi seperti mereka. Bahkan ada anjuran, arahan agar kreatif seperti mereka. Jamaah, apa sih kreatifnya artis Korea? Bikin pesawat? Enggak. Bikin handphone? Enggak. Jualan gorengan? Enggak. Bakso? Enggak. Apa yang bisa dicontoh dari mereka itu apa? Oh iya Ustaz, gaya rambutnya. Allahu Akbar. Bajunya. Jogetnya. Apa manfaatnya buat negeri kita? Apa manfaatnya buat keluarga kita? Apa manfaatnya buat bangsa dan agama kita? Nggak ada. Yang seharusnya ditiru itu ya apa yang di sana yang bermanfaat, keterampilan,
yang mereka buat ya. Mereka bisa melakukan ini, melakukan itu, bermanfaat buat masyarakat. Nggak ada, yang ada hiburan aja mereka. Dan dipikir dengan hiburan itu mereka bahagia, nggak ada. Artis-artis Korea itu banyak yang bunuh diri. Kemarin waktu acara Halloween. Hah? Iya, yang mati di Korea berapa? 150 lebih ya. 150 lebih yang mati. Mereka sebenarnya cari apa sih? Dengan acara itu mereka mencari apa? Kepingin seneng. Nggak dapat kesenangan mereka. Ahibati fillah. Karir. Sebagai orang berpikir dengan karir yang bagus, dia akan bahagia. Makanya banyak perempuan yang mungkin berpikir, aduh, jadi ibu rumah tangga itu nggak bahagia. Mama di atas, yang ibu rumah tangga coba angkat tangan. Nah, ada berapa banyak? Semuanya, masya Allah, masya Allah. Nah, soalnya perempuan itu bagaimanapun, walaupun dia bekerja cari duit, tetap dia ibu rumah tangga. Itu pekerjaan yang sebenarnya nggak bisa dilepas dari dia. Tapi ada sebagian perempuan yang berpikir, enggak, Ana kalau cuma di rumah doang, Ana nggak akan bahagia. Ana harus keluar. Ada seorang dokter perempuan ya. Dia masya Allah karirnya udah tinggi banget. Akhirnya nggak ada yang mau nikah sama dia. Karena mama ini ada bocoran dari bapak-bapak. Perempuan itu semakin bagus tasnya, semakin bagus mobilnya, semakin takut yang mau melamar dia. Betul bapak-bapak? Enggak. Bismillah. Tapi sebaliknya, kalau seorang laki-laki dengan mobil yang bagus, dengan jam yang mahal, perempuan semakin banyak yang dekat sama dia. Berbeda dengan perempuan, maka perempuan harus tahu jati dirinya seperti apa. Di mana letak kebahagiaan dia. Ini perempuan tadi yang doktor, dia kepingin memberikan semua gelar dia kepada orang. Aku kepingin jadi perempuan biasa. Aku kepingin ada yang memanggil aku ibu, umma. Daripada dipanggil bapak direktur, bapak apa. Kebahagiaan dengan anak. Ada orang yang gak punya anak kepingin punya anak. Dia pikir kalau punya anak itu akan bahagia. Apakah benar semua yang punya anak bahagia? Enggak juga. Iya, anak itu perhiasan. Yang membuat rumah itu jadi ya lebih menyenangkan lah. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau antum punya rumah besar, duit banyak, istri cantik tapi nggak punya anak, kayak ada yang kosong. Tapi ketahuilah, ada orang tua yang menderita gara-gara anaknya. Anak yang durhaka sama orang tua. Seorang bapak dan ibu yang harus bolak-balik ke penjara ngurusin anaknya, yang rehabilitasi anaknya, urusan sama kepolisian harus ngeluarkan duit sekian, nanti keluar, nanti masuk lagi. Dan ada orang tua yang na'udzubillah anaknya jadi pelacur. Na'udzubillah minta. Ahibati fillah, di mana sebenarnya letak kebahagiaan? Jadi kebahagiaan itu sejatinya bukan dari faktor eksternal. Kebahagiaan itu dari dalam diri kita sendiri. Ini sebenarnya kalau kita mencari, kita harus tahu di mana ana mencarinya. Ada orang yang mau mancing ikan di padang pasir. Dia bawa semua peralatan. Mobilnya siap, umpannya siap. Dia beli alat pancing yang mahal.
Dia berpikir mau berapa hari antum di sana? Insya Allah ana 2 pekan. Ana mau cari ikan yang besar-besar, kata dia. Oke. Berangkatnya kemana? Ke padang pasir. Kira-kira berapa lama dia dapat ikan di sana, jemaah? Sampai mati nggak akan dapat. Karena di situ bukan tempatnya cari ikan. Ini yang akan kita bicarakan, bagaimana tadi orang-orang mencari sesuatu yang dia inginkan tapi salah tempat. Jamaah rahimakumullah, dunia ini nggak boleh jadi ambisi kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya. Tadi popularitas, ya, mungkin harta, mungkin kedudukan, mungkin urusan anak. Yang menjadikan itu sebagai ambisinya, yang dia akan dapatkan kebalikannya. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran, kemiskinan di antara kedua matanya. Ingat, bicara ambisi ini bukan bicara apa yang kita miliki. Ambisi itu kemauan yang terpendam di dalam diri. Karena boleh jadi ada orang kaya raya, ambisinya akhirat. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Uthman bin Affan. Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang kaya, jemaah. Bagaimana kekayaan mereka, tapi mereka bukan berambisi dunia. Boleh jadi ada orang yang sekarang miskin, sedang di PHK, nggak punya pekerjaan, bingung besok yang mau dimakan apa, tapi ambisinya dunia. Jadi jangan sampai kita, apa istilahnya orang, menghukumi buku dari covernya. Iya. Jangan cuma ngelihat covernya doang, enggak. Jadi ketika antum melihat ada orang dengan motornya yang mahal, duniawi. Belum tentu, jemaah. Bisa jadi yang jalan kaki itu duniawi. Cuma dia belum dapat doang. Nah, dia sudah berusaha tapi belum mendapatkan. Ini bicara sebuah keinginan di dalam jiwa. Barang siapa yang ambisinya dunia. Kalau emak-emak, apa yang ada dalam benak ibu-ibu ini, coba? Skincare. Nah, Anda lihat emak-emak berpindah dari satu perawatan ke perawatan satunya. Yang ada dalam benak dia, kalau ngobrol, yang diobrolin apa? Oh, kok sekarang wajahnya kok lebih glowing. Pakai apa gitu kan? Oh, ganti pakai ini. Itu yang ada di benaknya emak-emak. Tas. Anak kadang kala jemaah ngelihat tas ini. Bagi tas kalau disesuaikan dengan sepatunya. Sepatunya warna apa, tasnya warna apa, kerudungnya warna apa. Itu yang ada dalam benak dia. Dia kepingin tampil. Makanya bapak-bapak kalau mau kajian nungguin mak-mak berapa menit? Berapa menit, Pak? 1 jam. Allahu Akbar. Itu kajiannya udah selesai sebenarnya itu. Ini emak-emaknya masih persiapan. Karena memang dia ingin sesuatu, dia cari sesuatu. Kadangkala ya dia pakai apa? Pakai celak atau apa? Toto kepanjangan celaknya. Allahu Akbar. Dia perbaiki lagi ini itu. Dia lihat, masya Allah. Udah selesai nih, udah berias nih. Masuk mobil, masih dilihat cerminnya tuh ya, lihat lagi dia. Allahu Akbar. Mau ditunjukkan ke siapa? Maka yang ambisinya dunia, pujian, sanjungan dari orang. Kalau itu yang dia cari, maka dia akan penuh dengan penderitaan hidupnya. Takut dengan kekeriputan. Ketika dia timbang badannya, ya Allah naik 2 kilo. Itu ada kekhawatiran dalam hidupnya.
Maka seorang wanita ketika menjaga tubuhnya, ketika dia mempercantik dirinya, tolong jangan ambisinya dunia, karena engkau akan menderita. Ambisinya apa? Ambisinya akhirat. Kenapa engkau melakukan itu? Ya, supaya anak lebih cantik buat suami anak. Tapi kadang-kadang yang terjadi nggak seperti itu. Bapak-bapak kalau melihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Mau kemana ini? Kok cantik banget ini? Karena ambisinya bukan lagi buat akhirat, jemaah. Ambisinya hanya untuk dunia. Kemudian kata Allah, kata Nabi SAW, wasyattata alaihi syamlahu, urusannya dicerai-beraikan, ruwet urusannya. Orang kalau ambisinya dunia, urusan rumah tangganya ruwet, urusan pekerjaannya ruwet, urusan sama anaknya nggak selesai-selesai, ribut sama mertua, ribut sama orang tua, ada aja masalah. Karena ambisinya apa? Dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia nggak akan datang kepada dia kecuali yang sesuai dengan yang sudah ditakar buat dia. Tapi yang akhirat menjadi ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah, orang ini hidupnya penuh dengan kepuasan. Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Jadi kaya ini jamaah bukan dengan harta benda, tapi dengan rasa. Rasa. Gimana antum orang miskin tapi rasa orang kaya? Ada orang kaya rasa orang miskin. Tidur nggak bisa. Anda ingat dengan cerita seorang syekh ya. Mas syekh ini datang ke rumahnya orang kaya. Biasanya kalau datang ke rumah orang kaya ngapain? Bawa proposal. Iya. Dia datang, ada orang kaya mau bantu ini, bawa proposal, ketemu sama orang kaya, konglomerat, Masya Allah, usahanya ada di Jerman, usahanya ada di Amerika, di mana-mana dia punya usaha, kaya beneran orang ini. Ketika sudah ngobrol sama Syekh, tanya ini, Syekh sebelum pulang Ana mau tanya, Syekh kata dia. Nah, kenapa kata dia? Ana ini Syekh, kok sulit tidur malam? Bicara kamarnya sudah dengan aromaterapi, bicara kasurnya yang paling mahal, bicara semua kenyamanan sudah ada, tapi ana sulit tidur, Syekh. Kau mikirin apa? Ya itu, Syekh, kata dia. Ana mikirin usaha-usaha ana. Perusahaan yang ada di Chicago, di mana dia punya banyak usaha, itu. Oh gitu, kata Syekh, engkau kalau kepingin bisa tidur, engkau gantungkan hartamu, usahamu, semua pekerjaanmu sama Allah Azza wa Jalla. Engkau baca bismikallahumma amutu wa ahya. Besok belum tentu engkau bangun dari tidurmu. Nggak tahu. Kenapa kita harus memikirkan sesuatu yang belum pasti? Yang pasti sekarang ngapain? Tidur. Yang pasti mau ngapain? Tidur. Besok wallahu a'lam, besok mau ada rapat, ada ini, ada itu. Sudah. Engkau gantungkan hartamu sama Allah, titipkan sama Allah, engkau tidur. Gitu ya Syekh, kata dia. Iya. Dia dah makasih Syekh, kata dia. Akhirnya pulang nih Syekh. Pulang lewat pasar rumahnya. Subhanallah, ketika lewat pasar di situ, mereka melihat kuli angkut jemaah. Kuli angkut di pasar di sana itu, di Saudi sana. Sedang tidur di atas kerdus ya. Kerdus ditaruh, kemudian dia punya tali. Tali itu buat taliin barang-barang yang dia angkat ya. Talinya itu disusun, dibunderin sampai tinggi, jadi bantal, tidur. Katanya Syekh, syuf ini, itu yang miliaran orangnya nggak bisa tidur. Yang ini tidur di pinggir jalan, nikmat, orang lewat, suara motor, wala apa nggak terdengar sama dia. Tadi itu miskin rasa orang kaya. Orang kaya ini kepingin ya Allah kalau bisa tukar anak sama dia. Mungkin dia tidur di pinggir jalan, yang penting bisa menikmatin tidur itu. Itu karena apa? Karena ambisi. Ambisi. Kenapa kita ngelihat ada orang kaya, orang terkenal yang harus minum obat penenang? Antum pernah lihat tukang becak ditangkap karena minum obat penenang? Pernah lihat jemaah? Gak ada. Yang minum obat penenang apa namanya yang ditangkap-tangkap tuh artis?
Mizolam apa? Apa nggak tahu lah namanya itu. Itu mahal harganya. Yang bisa beli siapa? Ya orang kaya. Orang miskin nggak ada dan nggak perlu minum itu. Yang penting masalah ambisi. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a alaihi syamlah. Urusannya diringkaskan, disederhanakan sama Allah Azza wa Jalla. Ada teman di Surabaya, di Madinah dia sekolah kakak kelas dia di Madinah. Dia cerita, dia punya ibu matre. Karena kumpulannya sama orang-orang fulus ya. Jadi kalau kumpulannya sama orang kaya itu ya ana rasakan lah. Istri ana kalau pulang dari rumahnya orang kaya itu rumah jadi jelek semua jemaah. Yang horden ini, bang hordennya ini kayaknya kurang. Aduh, dari mana ini? Jadi semuanya jadi jelek. Tapi kalau pulang dari rumahnya orang miskin, Allah Akbar, alhamdulillah bang, ya Allah, nikmat Allah itu banyak. Nah, ini ibunya kakak kelas ini, ya kumpulnya sama orang-orang berduit. Dia lihat si fulan baru beli tas, si fulan baru ini, itu. Apalagi kalau kajian gini kan di atas perempuan sama perempuan, itu bisa dilipat tangannya jemaah. Untuk memperlihatkan jamnya, emasnya, Masya Allah. Kalau dulu cerita Ustadz, kalau mak tanya itu mesti digoyang gini supaya kelihatan jemaah. Akhirnya anaknya ini bingung. Ya Allah, ya apa anak sama ibu anak, kata dia. Sedangkan dia seorang mahasiswa yang belajar. Sampai suatu hari dia ngomong, "Mah, ikut yuk Mah," katanya. "Kemana?" "Ayo dah ikut Mah, jalan-jalan," kata. "Iya dah, berangkatlah." Naik motor nih sama anak. Berangkat ke tempat sohibnya dia. Sohibnya dia ini tukang becak. Dia berangkat ke rumahnya jauh di Surabaya, di pedalaman lah rumahnya itu. Diajak ke sana, ini habis sholat maghrib jemaah, kejadiannya. Itu sang bapak tidur di pangkuan istrinya. Sang istri mungkin sedang menjahit atau apa tuh, anak-anaknya mijet bapaknya jemaah. Dipijetin kaki bapaknya sama anak-anaknya. Ngomong, ini "Ma, lihat Ma. Bahagia banget mereka Ma." "Iya ya, kok bisa ya," kata dia. Padahal hidup penuh dengan keterbatasan, tapi kok bisa tenang ya, bisa kumpul sama anak-anaknya, sama istrinya. Masalahnya di mana? Di hati, jemaah. Masalahnya di ambisi. Wa atatuhud dunya wa hiya raghimah. Allah akan kasih dunia sudah. Dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia kalau dikasih sama Allah satu rumah ini emas, kira-kira cukup? Oke, dikasih 2. Dikasih sepenuh kota Semarang ini emas lantakan. Cukup? Nggak cukup jemaah. Dia kepingin 2. Dikasih 2. Udah cukup? Enggak, anak insya Allah kalau punya 2 insya Allah enggak lah. Minta 3. Maksimal 4. Kameranya bisa diarahkan ke sini. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min mal, labtagha thalithan." Kalau dikasih manusia ini 2 lembah harta emas tumpukan, dia kepingin 3. Dan tidak akan ada yang membuat dia puas kecuali tanah. Bayangkan ya. Yang akan membuat kita puas itu cuma tanah. Yang bisa menutupin mulut kita ini, tanah. Karena kita tercipta dari tanah dan kita akan kembali kepada tanah. Jamaah rahimakumullah. Di surat An-Nahl ayat 97. Allah menyebutkan tentang janji Allah kepada manusia. Yang menciptakan kita Allah. Allah yang tahu dengan kebutuhan diri kita. Allah mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebajikan, baik itu laki-laki atau wanita,
wa huwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Ini syarat utamanya. Bukan cuma beramal soleh. Karena kita akan melihat orang-orang yang beramal soleh, yang banyak kebaikannya, suka membantu orang lain. Tapi dia nggak bahagia. Allah syaratkan wa huwa mu'min. Dia harus beriman. Apa yang Allah akan berikan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami, kata Allah, akan berikan balasan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Bukan Allah katakan jadikan orang kaya, bukan. Allah akan berikan hayatan thayyibatan. Maka di Al-Quran Allah sebutkan tentang negeri ya. Baldatun thayyibatun. Negeri yang thayyibah. Yang makmur, sentosa, aman, sejahtera, itu baldatun thayyibah. Ini hayat, kehidupan. Kehidupan yang baik di dunia. Ketika mati, ditinggalkan oleh keluarganya dan meninggalkan dunia. Ketika dibangkitkan dari kuburnya, hayatan thayyibah. Karena kita tahu ada kehidupan setelah kematian, di mana saja dia hidup, Allah janji akan berikan hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan berikan balasan kelak di akhirat nanti lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau sudah bicara pahala akhirat nggak bisa dibandingkan dengan dunia, jemaah. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam kehidupan kita. Bicara ibu-ibu ya, ibu-ibu ini suka pakai baju. Sampai ada seorang suami yang datang sama istri yang mengatakan, yuk kita bongkar lemarimu. Loh kenapa bang? Bongkar lah, kayaknya terlalu banyak bajumu. Mak-mak ini kalau dikasih 10 lemari, kira-kira penuh nggak jemaah? Penuh lagi. Akhirnya dibongkar baju-baju itu dikasihkan. Dia kepingin punya baju banyak. Oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kalau perempuan itu punya baju 50 setel bagus, berapa yang dia pakai sekali pakai? 1. Atau 2 lah. Daleman sama luaran. Atau maksimal 3. Ada mama yang datang kajian pakai 3 lapis. Mungkin ada. Tapi mungkinkah 50 baju itu dia pakai jam? Datang pengajian saya pakai semua baju saya. Di surga Allah sebutkan tentang wanita surga. Wa inna 'alaiha sab'un aw sab'ina hullah. Satu perempuan itu di surga itu pakai 70 setel baju. Bayangin. Karena perempuan itu ingin itu. Jadi dia pakai 70 setel baju. Dilihat dari arah manapun berbeda. Itu indahnya dia jamaah. Dan itu gak bisa terjadi di dunia. Di arah kiri, ya Allah kok warnanya hijau dari kiri ya. Miring dikit loh, oranye. Masya Allah. Kemudian wa inna mukhaha au mukha saqaiha. Sesungguhnya sum-sum kakinya itu kelihatan dari balik 70 setel baju itu. Itu kebahagiaan di sana sudah jamaah. Makanya kenapa kita harus ambisinya akhirat. Wallahi nggak ada apa-apanya di dunia ini. Bicara rumah. Pernah ngelihat rumah batu batanya emas. Kenapa sekarang orang itu kalau bikin rumah temboknya dilapisin sama cat jemaah ya, sama semen dulu, dicat dulu. Karena memang nggak enak dilihat kalau batu bata doang. Tapi coba rumahnya Pak Agus ini batu batanya emas. Kira-kira ditutupin kayak gini? Oh, enggak lah. Nggak usah pakai sudah cukup. Dan itu di surga seperti itu jemaah. Labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Wallah nggak bisa dibayangin. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun.
Di sana ada segala sesuatu yang disukai oleh jiwa manusia. Bapak-bapak kalau kumpul sama bapak-bapak, Pak, ngomongin apa? Ibu-ibu, bapak-bapak ini suaminya ini kalau kumpul sama laki-laki yang diomongin apa biasanya? Apa? Perempuan. Perempuan dia, ini ngomongin ini itu. Itu yang disukain mereka. Tapi ibu-ibu kalau kumpul sama ibu-ibu yang diomongin apa? Suaminya nggak diomongin lah sama dia. Pokoknya apa yang disukai oleh jiwa manusia Allah kasih. Apakah ada perempuan yang berharap dia digandeng 4 laki-laki? Ada? Nggak ada. Bapak-bapak ada nggak? Makanya di surga itu disediakan bidadari, nggak ada bidadara. Disediakan bidadari sama Allah Azza wa Jalla. Buat yang perempuan, apa kesukaan mereka Allah kasih. Di surga ada pasar. Mau belanja apa saja, tafadhal. Bagaimana perhiasan-perhiasan diberikan kepada mereka. Rumahnya begitu indahnya. Itu semua yang diinginkan diberikan. Di dunia nggak bisa. Makanya beberapa kali yang sampaikan di kajian. Sekarang manusia di dunia ini sedang berusaha membuat alam tanpa luka. Tanpa duka. Tanpa kelaparan. Tanpa sakit. Tanpa toilet, tanpa rumah sakit. Mereka bikin dunia namanya metaverse. Mereka akan bikin dunia itu ya bak di surga lah bayangan dia. Tapi itu hanya hayalan, jemaah, bohong. Tetap kita di dunia. Di surga sana baru nggak ada toilet. Kita ini lama-lama duduk kayak gini kadang-kadang kepingin ke toilet. Tapi nggak enak, ya Allah nggak enak lama di kajian. Di surga nggak ada. Oleh karena itu, man amila salihan. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau wanita, sama aja. Syaratnya dia beriman. Maka kata Allah, kami akan berikan hayatan thayyibah. Kemudian ada beberapa faktor pendukung kebahagiaan, faktor eksternal. Kalau tadi bicara faktor internal, karena memang letaknya kebahagiaan itu di hati, jemaah. Bukan di luar. Sampai ada seorang wanita yang diancam sama suaminya. Karena kalau ribut sama suami, sang suami mengatakan, demi Allah, aku akan cabut kebahagiaan dari dirimu. Kadang-kadang ada yang berantem kan. Suami sama istrinya. Apa kata istrinya? La tastati'u dzalik. Nggak bisa engkau mencabut kebahagiaan. Loh bisa aku. Kenapa nggak bisa, kata dia. Kata istrinya, ya bang, kalau kebahagiaan itu di rumah, mungkin kau akan usir aku dari rumah, bang. Kalau kebahagiaan itu di pakaian, mungkin kau tidak akan kasih pakaian lagi sama aku. Kalau kebahagiaan itu di tas, engkau tidak akan kasih tas aku. Kalau kebahagiaan itu di uang, kau nggak akan lagi kasih uang sama aku. Tapi kebahagiaan itu bukan di sana, bang. Engkau tidak punya akses kepada kebahagiaan itu. Loh di mana? Di sini, di hatiku, bang. Wallahi, jemaah, seorang wanita yang tahu dengan tempat kebahagiaan, dia akan hidup damai. Karena memang bukan di faktor eksternal itu kebahagiaan kita. Emangnya antum kalau pakai baju bagus jadi bahagia? Enggak. Namun ada faktor eksternal yang mendukung. Jadi faktor pendukung doang. Yang kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah. Ada 4 faktor kebahagiaan. Yang pertama apa? Al-mar'atu as-salihah. Pasangan hidup yang soleh. Buat laki-laki istri yang solehah. Bukan yang cantik ya. Bukan. Bukan yang putih. Bukan. Tapi yang solehah. Maka kata Nabi SAW, ad-dunya mata. Dunia ini ya perhiasan kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia itu istri yang salihah. Apa gunanya antum kalau punya istri yang cantik tapi tiap hari berantem?
Tiap hari pulang kerja ditanya dari mana. Lebih baik antum punya istri yang biasa-biasa aja, tapi kalau datang ke rumah ditanyai mau apa. Milih mana antum? Punya istri yang tiap hari tanya dari mana, atau punya istri yang tiap hari tanya mau apa? Bapak-bapak, mau apa? Kayaknya mamanya sudah kayak gitu semua. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya, kau datang ke rumah, ya Allah bang, mau apa bang, Masya Allah. Dibukakan kulkasnya, silahkan bang. Pilih. Masuk, duduk, dikasih menu. Fadol bang. Anda bukain sepatunya, Anda bukain kaos kakinya, abang tinggal pilih menunya. Allahu Akbar. Itu tuh suami nggak akan ke warung jemaah. Ya kita lihat ya, kenapa banyak orang-orang suka nongkrong di warung. Sebagian perempuan itu masih mengeluh, Anda punya suami Ustaz, datang kerja, masuk rumah, habis maghrib, keluar lagi Ustaz. Nanti malam baru balik. Berarti ada masalah di rumah. Bikin suami kalau sudah masuk rumah, nggak kepingin keluar rumah kecuali adzan dikumandangkan. Itu pun adzan dikumandangkan sambil lihat istrinya, ya Allah, afwan ya, anak ke masjid dulu, assalamualaikum. Dari beratnya dia mau ninggalkan istrinya. Tapi kan banyak kan nggak kayak gitu. Maka faktor eksternal itu tadi istri yang soleha. Istri yang soleh itu kalau dipandang menyenangkan hati, kata Nabi SAW. Dipandang menyenangkan hati, apakah karena cantik? Belum tentu juga. Tapi karena dia pandai mempercantik dirinya. Ya, Masya Allah jemaah, sekarang dengan adanya alat perias itu perempuan yang hitam bisa jadi putih. Iya, makanya kadang-kala lehernya sama wajahnya kok lain. Iya, tapi artinya perempuan itu bisa mempercantik dirinya. Dia percantik dirinya. Sesekali dia ke salon, berangkat ke salon, dia percantik dirinya di sana. Ditanya kenapa? Buat nyambut engkau bang. Sekedar untuk menyambut suaminya. Lakukan itu. Ini juga tadi jadi faktor eksternal ya. Kalau bicara wanita soleh yang kalau dipandang menyenangkan. Nggak bosen suaminya. Tapi kadangkala rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Dia kalau keluar rumah lihat istrinya tetangga, ya Allah, kok cantik banget dia. Padahal tetangganya sama. Ketika ngelihat istri kita, oh, itu gara-gara kita tidak menundukkan pandangan mata. Yang kalau disuruh taat, nih kita cari, kita kepingin punya istri. Dan Masya Allah, Islam itu jemaah. Islam itu membangun negara mulai dari rumah tangga. Karena kalau rumah tangganya nih benar, kalau setiap kakak itu berbahagia, maka yang akan terjadi baldatun thayyibatun. Jadi dari hayatan thayyibah di sini akan berubah menjadi negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Di situ dimulai bagaimana menghadirkan ketentraman, kedamaian. Kalau disuruh taat ya, tapi wanita-wanita muslimah itu Masya Allah, nurut sama suaminya, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Dan kalau dipanggil sama suaminya, dia tinggalkan semua pekerjaannya. Bahkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan wanita soleha ini, kalau dia sedang naik kendaraan ya, mungkin dia naik motor, naik mobil, dia mau berangkat ngantarkan anak-anaknya sekolah, tahu-tahu suaminya buka pintu jemaah. Dipanggil istrinya, sini. Turun tuh istrinya jemaah. Lu Ustaz, ninggalin mobil sama anak, tinggalin, bismillah. Ini ada surgamu di sini. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Baik. Oleh karena itu, tidak boleh sembarangan memilih pasangan hidup. Dikasih aturan tuh, yang ingin hidup bahagia. Carilah kalau wanita, beruntunglah engkau mendapatkan wanita yang baik agamanya. Kalau suami, cari suami yang tanggung jawab. Cari suami yang akhlaknya baik, agamanya istiqomah. Cari. Tapi banyak wanita ya melihat kepada kekayaan suaminya. Ana ingat cerita di sini. Ya di daerah Jawa Tengah ini. Ketika kakak kelas di Madinah melamar seorang perempuan, ditanyain sama calon mertuanya ini. Ini mahasiswa Madinah, ya Masya Allah. Insya Allah soleh lah. Beliau meninggal rahimahullahu ta'ala.
Beliau ditanya sama calon mertuanya ini, nanti kalau lulus dari Madinah mau kemana? Ya mungkin ngajar di pesantren. Pesantren Al-Irsyad, Tengaran. Situ. Oh, digaji berapa di sana? Waduh, kalau tanya sudah gaji nih jemaah. Waktu itu dia sebutkan nggak sampai 1 juta. Tahun 2001, 2002 kalau salah kejadian itu. Ya 21 tahun yang lalu. Oh, ya. Akhirnya nggak diterima jemaah. Berapa bulan kemudian perempuan ini dilamar oleh seorang laki-laki dengan bawa mobil yang tipis-tipis itu jemaah. Diterima langsung. Diterima langsung. Karena mereka melihat kepada harta. Enggak. Bagi para wanita tolong kalau memang engkau mencari kebahagiaan, ingat kita sudah jelaskan. Kebahagiaan itu bukan di tas ya. Jangan engkau pikir kalau tasmu bagus, mobilmu bagus, kau bahagia. Enggak. Tapi kalau engkau dapat suami yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, bahagia. Itu faktor yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, al-maskanul wasi'. Rumah yang luas. Tempat tinggal yang luas. Bukan yang mewah. Tapi yang luas. Makanya konsep rumah orang desa itu konsep untuk mencari kebahagiaan. Beda sama rumahnya orang kota. Rumahnya orang kota itu dibikin minimalis. Mau ke toiletnya itu harus lurus tentunya, nggak bisa miring-miring. Semuanya minimalis ya. Seakan-akan indah, mewah. Enggak. Nabi SAW menyebutkan al-baitul wasi', rumah yang luas. Bukan rumah yang mewah. Maka orang desa itu Masya Allah kalau anda lihat mereka punya rumah jamaah ya. Rumahnya di tengah, di kanan kiri itu masih halaman. Jadi dari jalan itu rumahnya masih beberapa meter. Sekarang rumahnya itu langsung jalan jemaah. Kadang-kala dia ngambil sedikit pagernya, jalannya orang. Itu yang terjadi. Nabi mengatakan al-baitul wasi'. Dan kalau bicara rumah yang luas, memang kalau di kota sulit. Maka perlu kita ke pinggiran. Bisa punya rumah yang luas. Apalagi kalau bicara sistem apartemen sekarang ya, rumah yang nggak ada halamannya, nggak ada ini, nggak ada itu. Nabi menunjukkan rumah yang luas. Baik, yang ketiga, rumah yang luas ini apa? Sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kasur itu ada kasur buat engkau, buat istrimu, buat anakmu, buat pembantu, ada kasur buat setan. Jadi kadangkala ruangan yang lebih di rumah yang tidak digunakan, itu jadi tempatnya setan. Maka bagi yang punya rumah luas, tolong bikin anak yang banyak. Agar kamarnya itu ditanya, kok kenapa kok ada kamar 8? Oh iya Ustaz, insya Allah Ustaz. Anak insya Allah tiap kamar 2 anak Ustaz. Jadi 8 kali 2, 16 insya Allah Ustaz. Jadi diniatin, jadi kamarnya nggak jadi kamarnya setan. Ada yang kamar buat tamu juga Nabi sebutkan. Ada kamar lidhaif, kamar buat tamu. Boleh kita di rumah itu ada satu kamar yang kita nggak pakai, memang dikhususkan buat tamu. Itu kalau rumahnya luas. Tapi kalau rumahnya kecil ya akan berkurang tuh faktor eksternal kebahagiaan tadi. Kemudian yang keempat, al-jaru as-salih. Tetangga yang baik. Oleh karena itu kalau mau pilih rumah, al-jaru qablad dar. Tetangganya dulu sebelum beli rumahnya. Karena faktor eksternal ini berkaitan dengan tetangga ini termasuk penting. Ada seorang yang punya rumah, tetangganya itu maling. Memang nggak pernah mencuri rumahnya dia. Tapi dia nyuruh orang-orang kawannya mencuri rumah itu. Kan dia dititipin kan, Mas saya mau keluar kota ya, titip rumah ya, bismillah ya saya jagain. Temennya yang suruh nyuri. Itu tetangga yang tidak baik. Yang kadang-kala dia ya nyetel musik atau apa yang benar-benar mengganggu kenyamanan. Ada cerita seorang ini punya tetangga yang piara anjing. Ya zaman dulu kan pergi ke perkampungan itu ada yang piara kambing, ada yang piara anjing. Dan anjing tetangganya ini sering gangguin kambing-kambing milik dia. Digigit kambingnya, digonggong, stres itu. Kambing itu kalau sering digonggongin akhirnya
Jadi stres, mau males makan ini itu. Datanglah dia ke seorang ustadz. Ustadz, ana punya tetangga seperti ini, seperti itu. Apa sikap ana? Oh gitu. Engkau hadiahkan kambing yang paling bagus kepada dia. Anaknya kambing yang paling bagus, engkau hadiahkan kepada dia. Akhirnya datang di tetangganya. Ke rumah dia, assalamualaikum ahlan wa sahlan. Dia nggak ngomong masalah anjingnya sudah. Dia ngomong aku kepingin kasih hadiah kambing buat engkau. Oh masya Allah, makasih, jazakallah khair. Apa yang terjadi jamaah? Anjingnya diikat sama dia jamaah. Takut gigit kambingnya dia. Kalau kemarin gigit kambingnya siapa? Tetangga. Nggak ada masalah buat dia. Tapi sekarang dia punya kambing. Itu tuh, tetangga penting sekali jamaah. Kemudian yang terakhir adalah kendaraan yang nyaman. Al-markabul hani. Jadi subhanallah Nabi menyebutkan ya, orang itu butuh kendaraan. Karena ada tempat-tempat yang jauh yang harus dia tempuh ya. Kendaraan yang nyaman ini yang gak utang. Antum kalau punya kendaraan tapi masih utang, nyaman apa enggak? Apalagi utangnya riba. Berapa banyak orang yang takut ketemu sama debt collector itu. Naik motor, ya Allah, nanti ketemu sama dia habis di motor. Maka tolong kendaraan yang nyaman, yang tidak hutang, yang kalau diparkir itu kita nggak kepikiran macam-macam. Orang tuh kalau punya motor mahal ya, mobil mahal, kalau parkir di minimarket jamaah atau di tempat yang ramai, matanya dia kemana? Ke mobilnya, ke motornya diliatin terus. Takut ada yang mungkin naruh tangannya di sana, bersandar ke sana, kesempret motor atau apa. Ada kekhawatiran di sana. Berarti antum belum bisa bahagia. Ketika ada baret di mobil antum, kemudian antum nggak bisa tidur, antum belum bahagia dengan mobil antum. Tapi kalau ada baret dari ujung sampai ke belakangnya, bang, mobilnya baret ini, alhamdulillah Ustaz. Yang penting hatinya nggak baret Ustaz. Itu baru antum bahagia. Tapi sebagian orang itu nggak bisa aja, mak. Ada baret dikit sudah kepikiran, ini gara-gara siapa ini? Maka tolong kendaraan yang nyaman bukan yang mahal. Kalau antum punya kendaraan masih harus didorong ya, itu ya juga nggak bahagia lah. Taib. Nabi alaihissalam ini terakhir jemaah. Nabi menyebutkan masalahnya itu masalah di hati, di perasaan kita. Jadi kalau antum mungkin mobilnya nggak bagus, tadi mogok-mogokan, tapi antum menerima, qanaah, alhamdulillah antum akan bahagia. Antum punya rumah yang nggak luas, sempit, tapi antum qanaah, antum tetap akan berbahagia. Kata Nabi alaihissalam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang merasa aman di rumahnya, di hari ini dia merasa aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, nggak sakit-sakitan. Aman, sehat, indahu qutu yaumihi. Dia punya yang mau dia makan hari itu. Bukan besok ya. Bukan bicara, oh ini rumah ngontrak, bayar bulan depan, oh masih lama bulan depan itu. Tapi hari itu dia punya yang dia makan. Artinya kebutuhan dia hari itu, dia miliki. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya itu diberikan kepada dia. Dengan 3 hal. Rasa aman, rasa sehat, dan punya yang dimakan hari itu. Perbanyak zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jangan hidup dengan masa lalu, tapi selalu optimis dengan masa yang akan datang. Jangan suka berburuk sangka, tapi selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla, sama orang lain. Jangan melihat kepada yang di atas, tapi lihatlah kepada yang di bawah. Karena semua itu insya Allah akan membantu kita untuk menjadi lebih berbahagia untuk hidup di dunia ini. Dan jangan lupa persiapan untuk bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Apa Ustaz, mungkin
tidak bisa semuanya mungkin akan dibaca pertanyaannya, mungkin Ustaz akan pilih aja nanti. Masya Allah. Ya, karena nggak bisa semuanya. Waduh, Ustaz. Ustadz, Afwan izin bertanya. Apakah tetap dibolehkan istri bekerja atas ridho suami? Loh, istri ini wajib bekerja. Kalau cuma tidur-tiduran di ranjang nggak ngapa-ngapain. Wajib bekerja. Ini bicara apakah istri dibolehkan cari duit. Ada perbedaan antara bekerja dengan cari duit. Kalau bekerja wanita wajib bekerja. Apakah kalau seorang perempuan, bang aku mau cuci piring bang ya. Nggak perlu dia cuci, itu memang kewajibannya dia. Ngurusin anak, ngurusin apa, itu kewajiban dia. Jadi kalau bicara bolehkah istri mencari duit, mencari uang. Dia bekerja dalam rangka mencari uang. Atas ridho suami, boleh. Selama pekerjaannya halal. Tidak bertentangan dengan syariat. Selama dia tidak menelantarkan kewajibannya. Jadi kalau bicara boleh, ingat ada yang wajib. Jangan sampai yang boleh itu, yang mubah itu mengalahkan yang wajib. Mendidik anak, ngurusin anak, itu kewajiban. Tapi membantu suami cari uang, itu boleh. Bukan kewajiban. Jadi seorang suami juga nggak boleh maksa istrinya cari duit. Kadang-kala ada seorang suami yang mengatakan istrinya curhat, "Ana ini sama suami belum boleh berhenti bekerja cari duit." Karena katanya untuk nolongin dia, untuk bangun rumah. Nggak ada kewajiban buat dia. Dan engkau berhenti nggak perlu keridhaan suami. Karena memang itu hakmu. Engkau boleh, bukan wajib, ingat. Boleh kerja atas keridhaan suami, tapi bukan kewajiban. Ketika engkau nggak mau bekerja, ya udah berhenti bekerja. Tapi menghargai suami, ngomong sama suami, itu menjadi adab dan etika. Tapi ingat, yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Bagaimana cara kita menerima takdir, Ustaz? Iya, kalau bicara bagaimana cara kita menerima takdir, maka kita harus kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu maha mengetahui dan maha hikmah. Semua ketentuan Allah itu berdasarkan ilmu dan hikmah. Terkadang sebagian takdir itu menurut kita buruk. Menurut kita buruk. Tapi sejatinya itu baik buat kita. Maka cara menerima takdir itu yakin bahwa Allah lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Jadi apabila terjadi sesuatu yang tidak kita sukain, yakin Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu penyayang, yang lebih penyayang daripada semua yang menyayang. Yang kedua, apabila itu sebuah keburukan yang kau rasakan, ingat musibah yang menimpa itu bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Maka di sini kita setelah berbaik sangka sama Allah, kita langsung ambil hikmahnya. Musibah ini semoga menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat ketiga. Yang ketiga, apabila kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, ketahuilah bahwa kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kalau ada yang kehilangan motor, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tua, kehilangan anak, sejatinya engkau diciptakan untuk kehilangan semuanya. Antum lihat orang mati kehilangan apa aja? Kehilangan segala sesuatu. Hanya amal yang dia bawa. Kemudian lihat apabila musibah yang menimpamu engkau anggap itu satu hal yang berat, lihat kepada orang lain, ada yang musibahnya lebih berat daripada engkau. Itu juga akan membuat kita jadi lebih ringan menerima musibah itu. Kemudian kau bersyukur kepada Allah, musibahnya bukan dalam urusan agama. Ada orang yang musibahnya meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang musibahnya nggak puasa, na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum.
Nah, tolong doakan saya Ustadz agar sembuh dari obat psikiater. Iya, jamaah, kita itu ada sebagian yang kena penyakit was-was ya. Ada 2 penyakit yang membuat orang itu hidup menderita. Dan Nabi SAW selalu berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dengan masa yang akan datang dan kesedihan dengan masa yang lalu. Ada orang yang trauma dengan masa yang lalu. Jadi beban dia jemaah. Padahal seharusnya katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Udah, yang lalu tidak mungkin bisa kembali. Ada yang trauma ketika anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia, kata orang-orang ini gara-gara ibunya nggak dibawa ke dokter, gara-gara ibunya dikasih nasihat nggak mau, gara-gara macem lah dia menyalahkan ibunya sehingga ibunya jadi depresi. Dianggap ibunya sebagai pembunuh anaknya. Gitu. Katakan kepada mereka qadarullah wa masya'a fa'al. Sampaikan kepada mereka, demi Allah, kalau seluruh dokter di Indonesia ini mau bantu anak-anak, kalau Allah katakan mati, mati itu anak. Udah selesai. Jadi nggak perlu kemudian diungkit-ungkit kembali. Kalau penyakitnya ini berkaitan dengan masa yang lalu, yang sudah berlalu. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau engkau khawatir dengan masa yang akan datang, maka ketahuilah semua sudah ditentukan. Kalau semua orang ingin memberikan mara bahaya kepada kita, itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah menentukannya buat kita. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Maka terus berzikir, berdoa, dan semoga Allah sembuhkan dari tadi bicara obat dari psikiater ya. Barakallahu fikum. Nah, izin bertanya Ustaz. Ketika kita mendengar murattal Quran pas di mobil ketika perjalanan, ini speaker mobil kan biasanya di pintu bagian bawah dekat kaki. Ya, ini ada beberapa fatwa para ulama memang ya. Lebih baik kalau bisa ada speakernya yang bisa diatur. Speaker itu ada yang di depan, ada yang di bawah, ada yang di, iya, Anda lihat itu ada yang di samping, nggak di bawah. Mungkin bisa dimodifikasi supaya suaranya yang di atas, yang di bawah nggak perlu hidup karena memang dekat dengan kaki kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus dilakukan istri menyikapi sikap suami yang hatinya keras kepala, tidak pernah sholat, ibadah yang lainnya, tiap dikasih ujian sakit baru nyebut asma Allah, tapi kalau sudah diberi nikmat sehat balik gitu lagi. Ana sudah berusaha sabar dan tidak pernah membantah selama pernikahan 17 tahun. Insyaallah. Nanti nemu di mana suami kayak gitu kan? Ini kan ya kecuali kalau orang itu dipaksa. Ada orang kan yang nikahnya dipaksa. Tapi ada yang dia pilihannya sebenarnya. Maka seringkali anak nasihatin yang bertanya seperti ini. Yang pertama kok istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi masalahnya memang engkau nggak nurut sama arahan Rasul SAW. Carilah suami itu yang agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi engkau nggak cari. Nabi SAW menyebutkan jemaah, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, nikahkan. Wa illa, kalau tidak, dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Apa hukumannya? Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi. Salah satunya yang kau rasakan, boleh jadi itu. Dia merasa suami tadi yang ya nggak sholat ya, sakit baru sholat, baru ingat nama Allah, sehat kembali lagi. Tapi boleh jadi ada yang suaminya seperti itu setelah 10 tahun pernikahan. Enggak, awalnya suami anak ngaji Ustaz, sholat di masjid, tapi gara-gara faktor ekonomi dia akhirnya futur ini dan itu. Maka nasihat anak yang pertama, hendalah engkau bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada salah di dirimu, kemudian akan doakan suamimu
Selalu memberi nasihat suami juga nggak boleh putus asa ya. Ajak suaminya datang ke kuburan, mengingat kematian. Ajak suaminya melihat orang-orang yang terkena musibah. Itu termasuk melembutkan hati. Karena buktinya suami kalau sakit akhirnya jadi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ajak ketika dia sehat, ajak ke rumahnya, ke rumah sakit. Wallahi antum berangkat ke rumah sakit jamaah, kebagian yang habis operasi itu bagian apa biasanya? Bukan. Yang ruangan yang dibongkar kepalanya, yang kecelakaan, macem-macem. Itu pada nggak sadar semuanya biasanya. ICU, di ICU. Di ICU nggak boleh masuk, antum lah. Iya, artinya antum lihat di sana sehingga antum lihat, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, lihat ada orang yang habis dipotong kakinya ya, habis dibelah tempurung kepalanya, habis dibelah dadanya, belum sadar dengan peralatan semua. Itu insya Allah akan membuat kita lembut hatinya. Kemudian datang ke orang-orang miskin. Ini termasuk yang melembutkan hati itu adalah kumpul, duduk sama orang-orang miskin. Apakah yang harus Anda lakukan? Taib itu mungkin. Karena yang Anda cari cuma ingin suami Anda bisa berubah. Iya. Istri itu kepingin ya, punya suami yang baik, punya bapak buat anak-anaknya yang bisa jadi imam. Tapi boleh jadi tadi masalahnya memang salah pilih, maka dia harus berusaha dan berjuang. Maka buat yang belum menikah, sebagian berpikir, udahlah nikah nanti insya Allah bisa dirubah. Kadang-kala seperti itu. Yang lihat istrinya kadang-kala belum menutup aurat, sholatnya juga masih belum benar. Tapi kata suaminya lah insya Allah nanti kalau nikah sama anak-anak atur Ustaz, aman. Atau sebaliknya, belum tentu. Jadi jangan spekulasi. Carilah yang sudah jadi. Nah, Afwan Ustaz, tanya tidak sesuai tema. Di daerah saya, misalnya ada orang meninggal pas 7 hari sampai 100 hari. Mengundang kiai untuk hataman. Dan afwan dibayar. Misal ditanya yang umumnya saja, apakah boleh seperti itu dan apakah ada hadisnya? Iya jamaah, alhamdulillah pertanyaan yang baik sekali ya. Karena kita hidup di masyarakat yang mayoritas muslim dan kita punya orang tua muslim, keluarga muslim yang terkadang sudah ada ritual dan tradisi yang sejak kecil kita mengikutinya. Dalam beragama ini kita harus mengikuti ikrar kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita bersaksi bahwa la ilaha illallah, kita harus ikhlas. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Syahadat kita bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalam adalah utusan Allah, itu konsekuensinya kita tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya, dengan syariatnya, dengan ajarannya, dengan tuntunannya siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau kan nabinya. Beliau kan yang dipercaya sama Allah untuk menyampaikan bagaimana beragama. Beliau yang disuruh mencontohkan. Maka kita lihat di masa hidup Nabi alaihissalam banyak sahabat yang meninggal dunia. Bahkan istri Nabi sendiri meninggal dunia di masa hidup Nabi alaihissalam. Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa yang Nabi lakukan? Putri Nabi, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab semua meninggal dunia ketika Nabi alaihissalam masih hidup. Apa yang Nabi lakukan? Nabi memandikannya, Nabi mengkafaninya, Nabi mensolatinya, kemudian Nabi menguburkannya. Setelah dikuburkan, Nabi mendoakannya. Setelah itu selesai. Ketika Nabi kita meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Mereka memandikannya, mereka mengkafaninya, mereka mensolatinya, mereka menguburkannya. Setelah itu selesai. Apakah ada kegiatan lain dilakukan di rumah? Sepanjang yang ana tahu, nggak ada. Meninggal kemudian Abu Bakar Siddiq, meninggal kemudian Umar bin Khattab,
meninggal kemudian Utsman bin Affan, meninggal kemudian Ali bin Abi Thalib. Seperti itu semua yang dilakukan. Mensolati, memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Mendoakan, selesai. Ketika Imam Malik meninggal dunia, ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, ketika Imam Ahmad meninggal dunia, imam-imam itu sama juga. Ritual yang dilakukan itu adalah memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, dan mendoakan, selesai jemaah. Maka Anda nggak tahu kalau bicara ada acara umpamanya 7 hari, 100 hari, bahkan sudah ada acara 1000 harinya. Coba jemaah, dilihat bagaimana sih Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat Nabi, kenapa sih kok nggak ada 1000 harinya Abu Bakar Siddiq? Atau haulnya Abu Bakar Siddiq tiap tahun ya, yang diadakan kadangkala. Maka tolong tanyakan, ketika ternyata Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mengamalkan, ulama-ulama terdahulu tidak mengamalkan, maka kita juga tidak perlu mengamalkan. Karena sebaik-baiknya itu ya mengikuti, nggak usah bikin-bikin kita jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mohon nasihatnya. Sebagai penuntut ilmu, kadang masih melihat orang secara materi. Memperlakukan orang yang punya banyak harta dengan hormat. Dan sebaliknya memperlakukan orang yang tidak memiliki banyak harta dengan seenaknya sendiri. Bagaimana cara menyikapi hal ini, Ustadz? Iya, ada orang memang menghormati orang lain dengan hartanya. Antum kalau ketemu orang, dilihat naik mobil apa? Masya Allah. Tapi kalau datang pakai motor, Masya Allah. Parkir sana mas, sana parkirnya sebelah sana. Antum lihat kan biasanya di mall itu, kalau yang supercar itu parkirnya di mana? VIP itu. Kalau yang enggak ya parkir jauh. Karena memang kebanyakan kita itu memandang harta. Kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka bagaimana cara kita mengobatin hati ini agar ambisinya bukan dunia? Antum menghormatin orang karena ketakwaannya. Menghormatin orang karena keilmuannya. Tapi boleh jadi memang orang ini terhormat di kaumnya, kita hormatin, nggak apa-apa jemaah. Kata Nabi SAW, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Apabila datang kepada kalian seorang yang dimuliakan di kaumnya, kalian muliakan dia. Jadi ini juga sikap yang sesuai dengan sunnah. Jadi ketika antum lihat, ini orang terhormat Ustaz. Loh ya, hormatin dia. Di masyarakatnya dia sebagai tokoh, ya hormatin dia. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau hendak menaklukkan kota Mekah. Paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr." Abu Sufyan ini orang yang suka kehormatan. Karena dia memang terhormat di kaumnya. Dia yang memimpin perang Uhud. Dia panglima perang Khandaq. Orang terhormat. Fa'atu syai', kasih dia sesuatu yang buat hatinya jadi senang. Akhirnya Nabi SAW berpesan kepada penyerunya yang masuk kota Mekah untuk mengatakan, "Ala man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Kata orang-orang, rumah Abu Sufyan nggak cukup lah, masa semua penduduk Mekah masuk rumahnya Abu Sufyan? Kalau untuk kepingin aman dari pasukan perang ini. Kemudian Nabi SAW menyeru yang kedua. Ala man dakhalal masjidil haram fahuwa amin. Yang masuk ke Masjidil Haram aman. Oh berarti kan orang berpikir yang rumahnya dekat Abu Sufyan masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Yang rumahnya dekat Masjidil Haram masuk ke Masjidil Haram. Kemudian Nabi menyuruh yang ketiga, yang menutup pintu rumahnya dia aman. Loh ya nggak usah kemana-mana lah. Nggak usah ke Abu Sufyan, walah ke Masjidil Haram. Kemana? Ya di rumah aja. Tapi kenapa disebutkan namanya Abu Sufyan? Tadi untuk menghormati Abu Sufyan. Memberikan penghargaan. Jadi kadang-kadang menyebut nama orang tersebut itu untuk memberikan hak dia. Dan dalam rangka memperbaiki dia. Bukan membeda-bedakan.
Tapi orang itu memang berbeda. Sikap kita pun berbeda. Umpamanya ini ada Pak Camat. Ya beda lah sama Pak Camat mungkin dengan sekretarisnya. Pak Cari mungkin. Berbeda cara menghormatinya. Karena memang dia tokoh di masyarakat. Itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita menghormatin karena hartanya. Karena kita ingin dengan hartanya itu. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan yang sama tadi. Bolehkah kita mempunyai planning untuk biaya pendidikan anak-anak dengan atau usaha dagangnya? Boleh jamaah. Jadi kita itu ketika bekerja tolong punya niat yang baik. Kata Nabi SAW, siapa yang bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Jadi dia kerja pun terhitung ibadah. Dia buka toko atau dia sebagai pegawai karena niatnya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Itu fisabilillah. Bukan cuma nuntut ilmu yang fisabilillah. Jadi orang bekerja pun boleh jadi fisabilillah. Antum kadang kalau melihat ada sohib ya, teman antum yang mungkin biasanya datang kajian, tapi antum lihat hari itu dia buka rombongnya, dia jualan. Ya Allah, ini orang kok nggak fisabilillah ya. Enggak, dia fisabilillah coba. Kalau niatnya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Au ala auladihi sigharan. Untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang jadi tanggung jawab dia. Dia pun fi sabilillah. Atau dia bekerja sekedar untuk menghidupi dirinya. Agar dia tidak jadi benalu di masyarakat. Agar tidak merepotkan kedua orang tuanya. Fahuwa fi sabilillah. Yang keempat ini yang tidak fi sabilillah. Kalau bekerja, mengumpulkan harta dalam rangka riya'an wa mufakharatan. Dalam rangka pamer atau berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, fahuwa fi sabiris syaitan. Dia yang di jalannya setan. Jadi kalau seorang nabung untuk sekolah anaknya, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai bakhil ya. Karena ada orang gara-gara anak kemudian tidak lagi berinfak. Dulu sebelum nikah, Masya Allah. Sodakohnya Masya Allah. Ketika punya anak, mulai berkurang sodakohnya. Untuk apa? Untuk anak Pak Ustadz. Untuk anak Pak Ustadz. Terus sodakohnya? Nanti Pak Ustadz kalau anak-anak sudah lulus kuliah baru anak mau sodakoh. Jangan. Artinya terus bersodakoh, tetap kita menabung nggak apa-apa. Karena sodakoh kita itu juga bisa menjadi jaminan keselamatan anak-anak kita. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, afwan, apakah yang dikatakan nyaman Ustadz? Apa nyaman itu jemaah? Jadi kalau nyaman, kalau bahagia, bahagia artinya itu masyairul ladzat. Jadi perasaan kelezatan yang dia rasakan dan terjauhkan dari hal yang menyakiti. Serta tumaknina, adanya kedamaian. Jadi kalau bicara nyaman jemaah, siapa yang ngerti artinya nyaman ini jemaah? Nyaman itu enak mungkin ya. Enak, tapi wallahu a'lam. Mungkin ada yang bisa menafsirkan nyaman itu. Afwan Ustaz, ingin bertanya, jika kita doa kafaratul majlis, apakah bisa menggugurkan dosa-dosa kita? Nah, yang ada di majlis itu. Kalau kita lihat jamaah, selesai sholat kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Keluar dari toilet kita, astagfirullah, ghufranak ya afwan, ghufranak. Di akhir malam, sebelum subuh, orang-orang yang sholat malam itu, apa kata Allah Azza wa Jal? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Terus. Dan orang yang sudah tua jemaah, perbanyak istighfar. Itu penghapusan dosa. Oleh karena itu Nabi SAW di akhir hayatnya, turun firman Allah, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika turun ayat ini, itu di akhir hayat Nabi turunnya.
Di masa Umar bin Khattab ditanya Abdullah bin Abbas, ayat ini berkaitan dengan apa? Katanya ayat ini berkaitan dengan ajalnya Rasul SAW. Salah satu tanda-tanda dekatnya ajal, engkau lihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Terus apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sejak turun ayat itu, Nabi kalau sujud sama ruku lebih sering membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Allahumma gfirli. Nabi terus baca itu. Jadi kalau bicara penghapusan dosa, iya, ketika kita bermajelis, kadangkala kita ada, ya mungkin ada omong-omong kosong yang nggak berguna, ya, atau nyerempet-nyerempet ada dosa di sana yang kita tidak sadar. Dengan membaca doa kafaratul majelis, insya Allah dihapuskan dosanya. Itu bukan doa kafarat taklim, jamaah. Jangan dipikir majelis, maksudnya majelis di sini majelis taklim. Jadi orang baca ini kalau selesai majelis taklim, antum majelis itu artinya kumpul-kumpul, duduk-duduk. Mau di warung kopi, mau di tempat kerja, mau rapat, mau apa. Habis gitu baca kafaratul majlis. Jadi jangan dipikir kafaratul majlis ini majelis kajian. Tapi majelis apa saja. Mungkin antum sama istri antum habis ngobrol ini dan itu macam-macam. Terus sudah selesai mau ditutup. Ada omong-omongan takut yang ada dosa di sana, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi itu urusan majelis. Baik. Jam 5 lewat 1 menit, Bang. Kita sampai jam berapa di sini? Sampai malam. Baik. Apabila di surga hanya ada bidadari, siapa pasangan wanita yang meninggal sebelum menikah? Nah, Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, Laisa fil jannah a'zab. Di surga itu nggak ada jomblo. Nggak ada. Terus sama siapa? Sama siapa yang dia inginkan. Kan sudah Allah katakan fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu apa saja yang dia inginkan Allah kasih. Selama itu tidak haram Allah kasih. Jangan sampai antum memang ketika dunia, Ustaz, anak ketika dunia nunggu jandanya fulan, Ustaz. Ternyata nggak jadi janda dia, Ustaz. Dia anak mati duluan. Apakah mungkin nanti di surga anak ngomong sama Allah, anak minta sama dia ya Allah? Nggak boleh. Karena itu sudah miliknya orang. Jadi yang diperbolehkan itu yang halal di sana. Jadi kalau ditanya siapa pasangannya, siapa yang dia sukai, Allah akan kasihkan kepada dia siapa yang dia sukai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ini, Bang. Apakah salah jika seorang istri punya ambisi duniawi seperti mengumrohkan keluarga? Ini bukan duniawi, jemaah. Kecuali niatnya dia memang ingin dipuji, ingin disanjung sama keluarga. Ini niatkan akhirat. Membeli rumah pribadi. Kalau bicara rumah itu kebutuhan. Jadi ingat, kita itu punya kebutuhan yang memang harus kita miliki. Ketika seorang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, insya Allah fi sabilillah. Tapi kalau sudah bekerja untuk gaya hidupnya, ya tadi bisa jadi udah di jalannya setan nantinya. Jadi mau tidak mau ana berusaha membantu suami cari income di luar nafkah supaya tidak memberatkan suami. Ana ingin mendapatkan keberkahan dunia akhirat karena ana memang tidak bisa memikirkan diri sendiri. Jazakallah khair. Tadi niatnya, tetap niatnya nggak apa-apa mau bantu suami supaya punya rumah sendiri, tapi jangan sampai menelantarkan kewajiban-kewajibannya. Gara-gara sibuk bekerja, suaminya tidak ada yang melayani. Akhirnya suaminya mikir yang enggak nantinya. Seperti itu Bang Dedan. Barakallahu fikum.